Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kita sedang memasuki hari Senin 24 Maret 2025. Hari Senin bagi sebagian orang adalah hari yang terberat karena setelah hari libur dalam weekend kita kembali lagi harus melakukan aktivitas kita, dan biasanya banyak orang yang sulit untuk memulai hari yang baru. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya setiap hari yang Tuhan berikan adalah hari yang perlu kita nikmati dan syukuri, karena itu adalah anugerah yang Tuhan bisa berikan bagi kita. Hidup itu sendiri adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah saudara, kita akan kembali belajar mengenai doa Bapa Kami dalam renungan malam yang saya buat ini. Dan kalau saudara diberkati, silakan bagikan renungan ini kepada orang lain. Saya juga berharap saudara bisa subscribe dan mengikuti pelayanan saya di GBI Immanuel dan gereja yang saya layani, sehingga saudara bisa dapat update mengenai pelayanan-pelayanan kami yang bisa memberkati tubuh Kristus dimanapun saudara berada. Dan hari ini kita masuk ke bagian terakhir di dalam doa Bapa Kami, yaitu dalam Matius 6 ayat 13b, yang berbunyi demikian: karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ayat ini kalau saudara melihat di dalam Alkitab saudara, itu ada dalam bracket atau tanda kurung yang tegak. Nah, ayat dalam tanda kurung yang tegak ini di dalam Alkitab itu maksudnya adalah itu tidak muncul di dalam manuskrip-manuskrip yang tertua yang pernah ditemukan, khususnya manuskrip Perjanjian Baru. Ini ada problem manuskrip di sini. Manuskrip itu apa? Manuskrip itu adalah salinan dari teks asli Alkitab yang disebut autograph. Autograph atau teks asli Alkitab itu sekarang sudah tidak ditemui. Tidak bisa ditemui karena sudah rusak. Namun sebelum itu rusak, ada banyak orang yang menyalin teks-teks Alkitab. Nah, yang ditemukan oleh para ahli, oleh providensi Tuhan adalah manuskrip-manuskrip. Nah, manuskrip itu atau salinan-salinan itu kadang berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain, tapi tidak signifikan, tidak mempengaruhi doktrin secara keseluruhan. Dan bagian ini dalam Matius 6 ayat 13b di manuskrip-manuskrip yang tertua itu tidak ada. Tetapi di manuskrip-manuskrip yang lebih muda muncul. Mungkin ini inisiatif dari para penyalin yang menyatakan ini harus dimasukkan. Karena tulisan bagian ini di dalam Didache itu adalah tulisan-tulisan atau perkataan-perkataan atau ajaran-ajaran yang dilakukan oleh 12 rasul dan dicatat. Ya, tapi ini tidak termasuk diinspirasi sehingga tidak masuk ke dalam kanon Alkitab. Namun di dalam tulisan-tulisan itu ada kata-kata ini. Mungkin saja penyalin pernah membaca tulisan para rasul itu sehingga dia memasukkannya ke dalam manuskrip ini di dalam kitab Matius. Nah, jadi ini boleh kita ambil karena di dalam bagian ini ada kekayaan yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap doa kita juga perlu tentunya untuk memuji Tuhan, untuk memberikan pujian kepada Tuhan yang menjawab doa kita. Karena itulah dalam bagian ini dikatakan karena Tuhanlah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melihat dan membahas bagian-bagian ini dalam 3 hari ke depan. Tetapi hari ini saya mau mengingatkan bahwa dalam setiap doa, dalam Injil Matius ini, kita diajarkan, walaupun ini tidak ada di manuskrip yang tertua, tetapi ini memberikan kita indikasi bahwa para penyalin-penyalin, para pembaca-pembaca teks asli Alkitab menyadari bahwa untuk mengakhiri doa itu perlu untuk memuji Tuhan. Dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita juga. Setelah kita meminta berbagai macam hal dari
ayat 9 yang kita udah pelajari, lalu kita tutup dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara bisa melakukan ini dalam setiap bentuk doa. Misalnya dalam doa makan. Saudara, setelah saudara berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan yang kau berikan. Saya bersyukur Tuhan sudah menyediakan makanan saya hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi penyedia saya. Amin. Demikian juga saudara berdoa untuk hal-hal yang lain. Doa untuk anak saudara, untuk keluarga saudara, untuk gereja saudara, untuk bangsa saudara. Apa saja bentuk doa yang kita sampaikan, saat kita mau mengakhiri doa, kita harus mengembalikan pujian kepada Tuhan yang berdaulat sepenuhnya, yang boleh berkata tidak untuk setiap doa yang kita naikkan kalau itu tidak baik untuk kita, yang juga berkata ya atau juga berkata nanti dulu, karena Tuhan tahu yang terbaik. Saat kita memuji Tuhan yang kita sebut dengan doksologi ini, maka kita mengembalikan segala kemuliaan dan pujian hanya kepada Tuhan saja. Kiranya ini menambah pengertian kepada kita sehingga kita makin tahu betapa luar biasanya Alkitab yang kita punya. Tuhan memberkati, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari terus rajin berdoa di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.